Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang kelarutan dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang kami gunakan adalah larutan asam cuka. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Untuk lebih jelasnya, simak videonya baik-baik ya. Teman-teman tentunya sering menggunakan cuka dapur untuk memberikan rasa asam dan segar pada makanan kan? Cuka dapur. Cuka dapur biasanya mengandung 4-12% asam asetat yang larut dalam air. Menurut SNI tahun 1995 mengenai kualitas cuka dapur, kandungan minimal asam asetat adalah 4-12%. Perlu diketahui, pembuatan asam cuka ini menggunakan prinsip kelarutan. Nah, apa itu kelarutan? Kelarutan dapat didefinisikan dalam istilah kuantitatif sebagai konsentrasi zat terlarut dalam larutan jenuh pada suhu tertentu. Dan secara kualitatif dapat pula dinyatakan sebagai interaksi spontan dari dua atau lebih zat untuk membentuk dispersi molekul yang homogen. Dalam larutan terdapat zat terlarut dan pelarut. Zat yang digunakan untuk melarutkan disebut pelarut, sedangkan yang akan dilarutkan disebut zat terlarut. Dalam asam cuka ini, yang berperan sebagai zat terlarut adalah asam asetat dan air sebagai pelarutnya. Bagaimana bisa sih asam asetat dapat larut dalam air? Dalam kelarutan, terdapat prinsip like dissolve must like, yaitu pelarut polar akan melarutkan senyawa nonpolar. Demikian juga sebaliknya, pelarut nonpolar akan melarutkan senyawa nonpolar. Nah, larutan asam cuka ini mengandung asam asetat yang memiliki sifat polar, sehingga mudah bercampur dengan pelarut polar seperti air. Menurut Sinila, dalam buku Farmasi Fisik, pelarut polar seperti air bertindak dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, pelarut polar mengurangi gaya tarik-menarik antara ion dalam kristal yang bermuatan berlawanan. Hal ini disebabkan karena tingginya tetapan dielektrik, yaitu sekitar 80 untuk air. Yang kedua, pelarut polar memecahkan ikatan kovalen pada elektrolit kuat dengan reaksi asam basa karena pelarut ini bersifat amfiprotik atau dapat menerima dan mendonorkan proton. Akhirnya, pelarut polar mampu melarutkan molekul dan ion dengan adanya gaya interaksi dipol, terutama pembentukan ikatan hidrogen yang menyebabkan kelarutan dari senyawa tersebut. Selanjutnya, berbeda dengan pelarut polar, pelarut nonpolar tidak dapat mengurangi gaya tarik-menarik antara ion-ion elektrolit karena tetapan dielektriknya rendah. Pelarut nonpolar juga tidak bisa memecahkan ikatan kovalen dan tidak dapat mengionisasi elektrolit lemah, karena pelarut nonpolar termasuk dalam golongan pelarut aprotik atau tidak menerima maupun memberi proton, bersifat netral. Selanjutnya, pelarut nonpolar tidak dapat membentuk jembatan hidrogen dengan non-elektrolit, dan senyawa nonpolar dapat melarutkan zat terlarut nonpolar dengan tekanan dalam yang sama melalui interaksi dipol induksi. Selain pelarut polar dan nonpolar, terdapat juga pelarut semipolar. Pelarut semipolar seperti keton dan alkohol dapat menginduksi suatu derajat polaritas tertentu dalam molekul pelarut nonpolar sehingga menjadi dapat larut dalam alkohol. Contohnya, benzena yang mudah dapat dipolarisasikan. Senyawa semipolar dapat bertindak sebagai pelarut perantara yang dapat menyebabkan bercampurnya cairan polar dan nonpolar. Asam asetat yang memiliki rumus molekul CH3COOH merupakan asam berupa cairan dan berbau merangsang. Asam asetat ini memiliki kelarutan tinggi dalam air karena dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Reaksi yang terjadi pada proses ini adalah CH3COOH yang larut dalam air akan mengion menjadi CH3COO- dan H+. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kelarutan ini, antara lain suhu, konstanta dielektrik, pH, pelarut, ukuran partikel, polimorfisme, dan tekanan. Kelarutan cairan dalam cairan seperti asam cuka dan air ini dipengaruhi oleh temperatur dan penambahan zat asing. Pengaruh temperatur,
Ketika temperatur tinggi, ini akan meningkatkan kelarutan asam asetat dalam air, begitupun sebaliknya. Pengaruh dari zat asing, jika zat lain yang ditambahkan hanya larut dalam salah satu dari pelarut, ketercampuran dua cairan akan menurun. Jika zat lain yang ditambahkan larut dalam kedua cairan dengan kelarutan yang hampir sama, ketercampuran antara kedua cairan akan meningkat. Contohnya, penambahan asam suksinat dalam campuran fenol dan air meningkatkan ketercampuran dari kedua cairan. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat.